Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Suristompul dengan MPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, pada hands-on kali ini saya akan berlanjut paket tracer, yaitu pada modul 4.7.2. Di sini saya akan mengerjakan bagian ini. Oke, langsung kita masuk saja ke pengerjaan. Kita masuk ke part 1 terlebih dahulu, yaitu tentang identify physical characteristic of internet networking device. Oke, masuk ke step yang pertama. Di sini kita akan identify measurement. Di sini kita akan masuk ke edge router edge. Oke, di sini kita akan zoom ini. Nah, pada bagian ini ada sebuah pertanyaan, which management port are available, atau manajemen port yang apa yang tersedia di sini, yaitu ada dua, yaitu konsol sama aux port. Oke, lanjut UNC. Di sini kita disuruh melihat interface LAN dan WAN. Sebentar. Nah, di sini ada pertanyaan pada bagian C, interface yang tersedia pada router S, yaitu ada 2 GB internet interface, yaitu yang pertama GB Ethernet 0/0 GB, dan yang kedua GB Ethernet 0/1. Setelah itu ada dua serial interface, yaitu serial 0/0/0, serial 0/01, dan selanjutnya kita masuk ke CLI. Pada bagian D kita masuk ke bagian CLI. Bentar, kita akan masukkan perintah ini. Nah, di sini ada pertanyaan juga, how many physical interface as listed, atau jumlah physical interface yang muncul, yaitu ada 7 physical interface atau yang ada di sini. Kita lanjut. Sini kita masuk ke bagian E, yaitu untuk mengecek bad switch interface dengan perintah Nah, ada pertanyaan, what is default bandwidth of this interface? Jawabannya itu default bandwidth gigabyte Ethernet, yaitu berapa ini, 10 juta atau berapa di kabit, 10.000 kabit per sec atau 1 Gbps. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah yang satu lagi ini. Kita ketik aja. Real
Nah, sini juga ada pertanyaan, yaitu default bandwidth serialnya, yaitu 1544 kbit atau SH. Setelah itu kita masuk ke step 2. Pada step 2 ini kita akan mengidentifikasi modul expansion slots, yang mana pertanyaannya berapa slot tambahan pada router edge. Jadi pada slot router, berapa slot tambahan pada router edge. Tambahan routernya itu ada edge memiliki 2 expansion slot. Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, berapa expansion slot pada switch 2? Pada slot expansion switch 2 dia memiliki switch 2 memiliki 2 expansion slot. Dia memiliki expansion 2 slot. Oke, kita lanjut ke part 2. Pada part 2 ini kita akan masuk ke select correct modules for connectivity. Pada part 2 ini kita akan masuk ke bagian di sini step 1 kita akan menentukan modul yang dibutuhkan. Pada bagian A, di sini kita akan masuk ke modul untuk menghubungkan PC1, PC2, PC3 ke router edge. Ya. Pada bagian A, sini kita akan menghubungkan PC1, PC2, PC3. Sini kita akan menggunakan ini HWIC4ESW. Kita zoom dulu, perhatikan dulu ini. Kita bakal tambahkan ini ke sini. Setelah itu kita hidupkan lagi. Nah, di sini kenapa kita menggunakan ini? Karena modul ini menyediakan 4 port fast Ethernet switch. Nah, pada bagian ini ada pertanyaan, berapa host yang bisa dihubungkan? Jadi host yang bisa dihubungkan itu adalah 4 host. Oke, lanjut ke bagian B. Pada bagian B kita akan masuk modul untuk koneksi gigabit optical ke switch 3. Sini ada pertanyaan, pertanyaan itu modul untuk koneksi gigabit optical ke switch 3 itu adalah kita menggunakan modul PT switch NV. Oke, kita masuk dulu ke switch 3. Kita menggunakan PT ini, PT switch NM1FG. Kita zoom dulu. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena dia menyediakan port fiber gigabit Ethernet ya. Kita belum aktifkan. Oke. Setelah itu kita masuk ke step 2. Nah, pada step 2 kita akan memasang modul, dimana sini kita akan memasang modul pada router edge. Kita masuk yang pertama, kita masuk ke edge.
Nah, pada bagian fisikal di sini kita mematikan router dengan kita akan mematikan routernya. Nah, drag ini yang kita tambahkan tadi HWIC 4ESW sekarang dia mati. Sekarang dia kosong karena kita sudah mematikan tombol ini tadi, routernya, tombol power router. Oke, setelah itu kita hidupkan lagi, lanjut. Setelah kita hidupkan lagi, kita masuk ke bagian B. Pada bagian B kita akan memasang modul pada switch 2. Kita akan masuk ke modul switch 2. Sini kita akan matikan switch, matikan. Nah, setelah kita matikan, drag modul pada PT switch NM1FG itu bentar kita lihat dulu. Kita matikan di sini sekarang dia kosong pada PT switch NM1FGE. Setelah kita matikan, lalu kita hidupkan lagi. Bentar. Nah, kita hidupkan lagi. Lanjut, kita mengecek slot modul pada switch 2. Kita masuk ke ini masih ada proses untuk yang tadi kita matikan pada switch 2. Nah, oke. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita akan masukkan perintah show interface brief ini. Nah, di sini ada pertanyaan, modul biasanya show in IP interface brief. Pertanyaannya, into which slot was is inserted, dimana itu adalah ada berapa slot di sini, ada 5 atau berapa ini, sehingga interface gigabyte ini yaitu 3/1. Oke, setelah itu kita lanjut pada part 3. Pada part 3 ini, di sini kita akan menyambung atau koneksi device-nya. Kita akan menyambung. Kita menggunakan kabel, menyambung kabelnya. Yang pertama itu kita menggunakan menyambung edge sama switch menggunakan kabel copper stripe ini. Menggunakan gigabyte Ethernet 0 per 0. Sabar dulu. Ini di sini menggunakan TPS apa ini, 0 per berapa itu, gigabyte 0 per 1. Oke, setelah itu kita menyambungkan
edge ke switch keempat menggunakan sabar ya, gigabit Ethernet. Oke. Setelah itu kita masuk yang ketiga, kita menyambungkan edge menggunakan kabel copper strike edge ke PC1 menggunakan faster on faster on. Kabel strike lagi, yang keempat pakai kabel strike dari edge ke PC2. Itu PC3. Setelah PC3 kita menyambungkan ke PC4. PC4 ini ya. Nah, PC4 pakai fast Ethernet 0. PC5. Oke, sebentar kita lihat dulu. Edge ke PC5 double strike menggunakan fast Ethernet 0. Oh, dari switch ternyata. Dari switch 1 ke PC 5 menggunakan fast Ethernet. Oh, sorry tadi ada kesalahan. Setelah itu kita start lagi dari switch 1 ke menggunakan start 3. Oh, berarti nanti tadi nomor 4 ada yang salah nih. Kita coba hapus dulu. Ternyata dari switch. Oh, kita hapus saja semua. Ini kita ulang dulu. Ini
Oke, kita coba hubungkan lagi dari switch. Tadi ada kesalahan, saya menyambungkan dari edge ke PC4, ternyata dari switch ke PC4. Kita sambungkan. Setelah itu dari switch 4 menggunakan kabel cover on dari switch 4 ke gigabyte Ethernet 02. Mana ada gigabyte Ethernet, kita perhatikan dengan bagus. Kabel cross ini ke PC5, ke switch 3, switch 4 ke switch 3 menggunakan switch 3 buat. Nah, setelah itu kita dari switch 3 menggunakan kabel fiber yang mana ini ya, coba kita lihat bentar. Lah, kok fiber nggak ada ya? Oh, ini dari switch 3 ke switch 2 menggunakan ke switch 2 ya Ethernet 5. Sini kok nggak ada 5 ini ya, switch 3 ke switch 2 ini dah. Setelah itu kita coba lanjut aja dulu, nanti kita ganti. Switch 2 menggunakan copper stack ke PC7, switch 2 ke PC7. Oh, benar. Setelah itu switch 2 lagi menggunakan ke switch 8. Dari switch 2 menggunakan kabel cover strike ke gigabyte 31 ke access point. Setelah itu yang terakhir dari edge menggunakan kabel serial DCE menggunakan serial 00 ke wedge yang mana ya, menggunakan serial 00. Oke, mungkin penyambungan koneksi cuma sampai situ. Ini juga sudah berhasil semua, sudah hijau semua. Kita lanjut ke part 4. Sini part 4 kita ngecek koneksi. Oke, tunggu sebentar, kita lihat dulu.
Nah, pada part 4 ini kita masuk ke step 1. Kita akan mengecek interface status pada Edge. CLI. Nah, di sini dia sudah menampilkan outputan gigabyte internet ini semua. Oke, setelah itu kita sudah sama seperti di contoh ini ya, sudah sama. Oke, berarti kita di sini sudah berhasil. Lanjut ke step 2. Pada step 2, di sini kita akan menghubungkan laptop dan tablet PC via wireless menggunakan kita pengerjaannya laptop pilih tab config wireless 0 centang port status on. Mana centang port status? Oke, kita on kan. Setelah itu kita tunggu sampai terhubung. Tadi sudah terhubung. Nah, kita coba tes apakah dia sudah berhasil terhubung atau gimana. Menggunakan perintah di web, kita masuk ke web dengan perintah www.cisco.pka. Nah, ini kenapa lagi tunggu suaranya. Ini kita salin dulu. Di sini sudah terhubung ya. Ini udah terhubung apa belum sini? Cisco pakai tracer. Welcome to Cisco pakai tracer. Coba kita pastikan lagi. Ini kayaknya sudah terhubung ya. Oke, kita akan lanjut ke step yang selanjutnya. Nah, pada step 3 ini kita akan mengubah koneksi tablet PC menjadi kelular. Oke, kita masuk ke tablet PC. Tablet PC, masuk ke tab config. Di sini kita memilih wireless 0 lagi. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan centang port status. Sini. Setelah itu kita pilih
kita akan memilih 3G sama 4G. Mana 3G sama 4G? Oh. Nah, di sini kita akan centang power statusnya. Dan selanjutnya kita tunggu ini sampai tersambung. Ini mungkin sudah tersambung ya. Kita masuk lagi ke ini, ke browser. Kita masukkan www Cisco PKA. Ini ya, sebentar. Kita tunggu dulu browsernya terbuka. Nah, di sini sudah terbuka ya. Welcome to Cisco paket server terhubung. Oke. Oke, baik, kita masuk ke step 4. Sini ada check connection of the other PC. Di sini nggak usah kita ini ya cek, soalnya kita lihat di sini sudah hijau, berarti sudah tersambung, udah benar. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Walaupun tadi banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.